Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muqaddas Arif Subekti, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PLP dan segenap rekan-rekan kelas B21. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini penulis akan memaparkan hasil PLP yang telah dilaksanakan di SDN 2 Kebondalam. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Yusuf, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Adapun tujuan presentasi kali ini yaitu menyampaikan hasil PLP yang telah penulis laksanakan di SDN 2 Kebondalam. PLP ini bertujuan agar penulis siap menjadi tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Latar belakang dan profil sekolah. A. Gambaran umum sekolah. SDN 2 Kebondalam merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. SDN 2 Kebondalam didirikan pada tanggal 1 Januari 1970 dengan nomor SK pendirian yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SDN 2 Kebondalam memiliki 539 siswa, dibimbing oleh 25 guru profesional di bidangnya, dan 3 tenaga kependidikan atau TU. B. Kondisi peserta didik. Seperti SD negeri pada umumnya, guru dihadapkan pada variasi kemampuan siswa. Ada anak yang sangat cepat menangkap materi, dan ada yang memerlukan bimbingan lebih. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal. Perencanaan pembelajaran. A. Penyusunan RPP atau modul ajar. Modul ajar berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sesi kelas memiliki alur yang jelas, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, hingga penutup. Hal ini untuk mencegah pembelajaran keluar dari jalur atau kehabisan waktu. B. Metode, media, dan asesmen. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan presentasi. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan berupa video, gambar ilustrasi, LKPD, dan buku PAI kelas 4. Dalam asesmen, penulis menggunakan diagnostik sebagai pertanyaan awal, formatif meliputi uraian dan observasi, dan sumatif dalam bentuk pilihan ganda. Pelaksanaan pembelajaran. A. Proses kegiatan pembelajaran. Proses ini penulis bagi menjadi 3 tahapan utama yang struktur, namun tetap fleksibel. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Meliputi mengajak siswa berdoa, mengecek kehadiran, dan merapikan tempat duduk, kemudian mengajak siswa ice breaking. Selanjutnya, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dengan cara yang menarik agar siswa antusias. Yang kedua, kegiatan inti. Penulis bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, penulis menceritakan kisah hijrah ke Madinah menggunakan metode storytelling yang menarik. Tahap kedua, siswa diajak bergerak, berdiskusi dalam kelompok kecil, atau melakukan eksperimen sederhana. Yang ketiga, kegiatan penutup. Penulis menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari itu, memberikan pertanyaan lisan untuk mengecek pemahaman siswa, memberikan apresiasi berupa pujian ataupun bintang, dan menginfokan materi untuk pertemuan berikutnya, lalu ditutup dengan doa. B. Strategi pembelajaran yang digunakan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, penulis menggunakan strategi yang berfokus pada peserta didik, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menarik.
Dan untuk memancing siswa agar fokus dalam belajar, penulis sesekali melakukan ice breaking. C. Pengelolaan kelas. Penulis berupaya menjaga fokus peserta didik selama pembelajaran berlangsung dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. D. Kendala yang dihadapi. Penulis menghadapi kendala dalam mempertahankan kondusivitas kelas sepanjang jam pelajaran. Peserta didik mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil di sekitarnya, mengobrol dengan teman sejawat, atau melakukan aktivitas di luar instruksi pembelajaran. Evaluasi dan hasil belajar. A. Jenis dan teknik evaluasi. Dalam pelaksanaan praktek yang telah dilakukan oleh penulis di SDN 2 Kebondalan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh mencakup 3 aspek utama, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jenis dan teknik evaluasi yang diterapkan disesuaikan dengan karakter peserta didik, usia sekolah dasar, serta tuntutan kurikulum yang berlaku. B. Hasil evaluasi peserta didik. Evaluasi ini mengacu pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu sebesar 75. Pada materi Nabi Muhammad membangun kota Madinah, jumlah peserta didik yang mengikuti evaluasi ada 34 orang. Persentase ketuntasan belajar klasikal kelas sebagai berikut. Jumlah siswa tuntas, yaitu nilai di atas 75 ada 29 siswa. Dan jumlah siswa belum tuntas, yaitu nilai di bawah 75 ada 5 siswa. Refleksi pembelajaran. A. Kelebihan pembelajaran. Interaksi guru dan peserta didik terjalin dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya siswa yang tidak canggung untuk menyampaikan pendapat. B. Kekurangan pembelajaran. Masih kuatnya dominasi metode ceramah pada materi-materi yang padat konsep. Akibatnya pada jam-jam rawan seperti siang hari, fokus siswa buyar dan suasana kelas berubah menjadi pasif atau justru tidak kondusif karena anak-anak mulai bosan. C. Faktor penyebab keberhasilan dan kendala. Penulis mampu membangun kedekatan emosional dan memberikan apresiasi sekecil apapun. Siswa merasa dihargai dan lebih berani untuk terlibat. Dukungan fasilitas sekolah yang memadai turut andil dalam menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan. Di sisi lain, proses ini tidak luput dari kendala yang menghambat efektivitas belajar. Kendala teknis seperti keterbatasan waktu seringkali membuat refleksi di akhir sesi terburu-buru atau bahkan terlewat. Manajemen kelas juga menjadi tantangan berat karena mengondisikan 34 anak usia dasar dengan tingkat energi yang meluap-meluap membutuhkan energi dan strategi yang luar biasa. Tindak lanjut. A. Perbaikan strategi mengajar. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran, penulis berupaya melakukan perbaikan strategi mengajar agar pembelajaran berikutnya bisa berjalan optimal. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan variasi metode pembelajaran, memperbanyak aktivitas yang melibatkan peserta didik secara aktif. Hal ini untuk memastikan bahwa metode, media, dan pendekatan yang digunakan benar-benar relevan dengan materi dan karakteristik siswa. Tujuannya adalah agar proses belajar mengajar berjalan lebih efektif dan tidak membosankan. B. Program remedial. Program remedial ditargetkan bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Kegiatan remedial dilakukan melalui pemberian latihan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. C. Program pengayaan. Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui
batas tuntas pembelajaran dengan memberikan tugas menjadi mentor bagi teman yang belum mencapai batas ketuntasan. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP yang telah dilaksanakan di SDN 2 Kebondalam, penulis berhasil memahami secara langsung kultur sekolah, struktur organisasi, tata tertib, serta implementasi visi dan misi di SDN 2 Kebondalam. Melalui bimbingan guru pamong dan dosen pengampu mata kuliah PLP, penulis mampu menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mulai dari modul ajar atau RPP, media pembelajaran, hingga instrumen evaluasi yang relevan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi penulis dalam mempersiapkan diri menjadi guru yang berintegritas. B. Saran. Penulis berharap sekolah dapat memfasilitasi dan mendorong para guru untuk lebih aktif mengintegrasikan teknologi pembelajaran. Misalnya, penggunaan proyektor atau aplikasi pembelajaran interaktif. Karena selama PLP, terlihat bahwa siswa antusias ketika dihadapkan pada media pembelajaran yang berbasis visual dan interaktif. Ucapan terima kasih. Penulis sampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Sekolah SDN 2 Kebondalam, dosen pengampu mata kuliah pengenalan lapangan perkuliahan atau PLP, guru pamong, serta seluruh staf atas bimbingan, arahan, keterbukaan, dan ilmu yang telah diberikan selama penulis melaksanakan PLP. Kepada adik-adik siswa SD 2 Kebondalam yang cerdas dan ceria, terima kasih sudah menerima penulis dengan penuh semangat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga dedikasi Bapak dan Ibu semua menjadi ladang pahala dan SDN 2 Kebondalam terus mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia.